Terima kasih. Jadi kami punya anak perusahaan namanya SAS ya. Memang SAS itu adalah gabungan dari dulu PT Pertani dan Sangyang Sri. Saat ini berdiri menjadi PT SAS dan bergerak di bidang perberasan lah istilahnya. Perberasan punya penggilingan padi, ada juga pusat pembenihan, ada pusat riset juga. Nah, kami punya lahan di Sukamandi dan punya UPB yang jumlahnya 42 UPB di seluruh Indonesia. Jadi kalau di Sukamandi sendiri itu lahan yang siap untuk dioperasikan adalah 3.200 hektar. Belum termasuk juga unit pengelolaan benih yang ada di seluruh Indonesia jumlahnya 42. Nah, kami juga punya namanya mitra petani ya, sebagai penangkar benih juga. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat bahwa kapasitas benih itu totalnya dari PT Sangyang Sri ini adalah 136.700 ton ya. Jadi ini sangat luar biasa. Kalau dihitung ini bisa mensuplai 40% dari kebutuhan nasional ya. Kebutuhan nasional kan sekitar 300.000 ya. Kita PT Sangyang Sri punya produksi kalau kapasitasnya adalah 136.700 ton. Nah, saat ini memang belum fokus ke benih, tetapi ke depan kita akan upayakan fokus ke refocusing ke benih ini. Dan kita punya kapasitas yang tadi saya sampaikan bahwa untuk benih bisa 136.700 ton. Ini adalah potensi yang luar biasa karena dengan benih yang berstandar, benih yang bersertifikat, saya yakin bahwa kebutuhan benih produksi padi akan meningkat. Contohnya adalah tadi yang saya sampaikan bahwa dari total kebutuhan benih 300.000 ton itu yang bersertifikat baru kurang dari 50%. Nah, sehingga produksi nasional ini menyebabkan kalau per hektarnya saja kurang, maka tentu ini akan menurunkan produktivitas secara nasional juga. Nanti ke depan fungsi benih ya selain pupuk ya, kemudian juga budidayanya, pengairannya. Ini adalah benih ini unsur yang sangat penting. Jadi ini adalah hal yang sangat fokus kita perhatikan sekarang. Dan kemarin kami juga sudah diskusi dengan Kementerian Pertanian bahwa benih akan menjadi fokus utama. Dan kami tentu harapannya SAS ini adalah punya andil khususnya di benih ke depannya. Jadi ke depan harapan kami bisa 136.700 ton ini bisa kita suplai. Demikian. Baik Pak, lalu terkait dengan penerapan teknologi ya Pak. Ya. Ini untuk penerapan teknologi seperti apa yang disiapkan oleh ID Food atau juga mungkin oleh SAS begitu Pak untuk jaminan artinya benih atau jaminan mutu dari benih ini seperti apa sih Pak untuk dari padi? Terima kasih Sinta. Ini kebetulan di Sukamandi, lahan kami di Sukamandi itu ada namanya breeder farm ya. Di situ ada pusat pembenihan lah istilahnya. Ada labnya juga, kita punya 1.500 varietas di situ. Nah, kunci dari keberhasilan benih yang bagus adalah bahwa produksinya tinggi, kemudian tahan terhadap penyakit, terus kemudian juga mudah menyesuaikan dengan lingkungan. Keempat adalah kualitasnya bagus. Artinya taste-nya bagus, aromanya harum, sesuai dengan keinginan masyarakat lah. Bahwa kalau benih padinya berkualitas tentu ini adalah padinya, berasnya juga berkualitas. Ini salah satunya. Nah, bagaimana kami menciptakan benih yang berkualitas? Tadi selain tadi ada breeder, kami selalu mengembangkan riset-riset yang ada. Bahkan kami saat ini juga mengembangkan riset yang bekerja sama dengan beberapa universitas juga. Ada IPB, ada Universitas Brawijaya juga yang kami bekerja sama dengan kami khususnya bagaimana mengelola, meningkatkan benih itu sehingga produktivitasnya tinggi dan selain itu juga tahan terhadap penyakit, kemudian juga mudah menyesuaikan dengan lingkungan dan keempat adalah kualitasnya tinggi. Nah, ini memang kita terus kembangkan juga. Bahkan kami juga kerjasama dengan BRIN, dengan Balai Benih juga yang dimiliki sehingga kita harapkan bahwa kita tidak sendiri untuk benih itu, tetapi kita juga bekerja sama dengan lembaga lain dan tentunya juga setelah bersertifikat kita uji nanti ada
piloting juga di beberapa tempat sehingga ke depan kalau memang cocok benih itu di semua daerah di Indonesia maka bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Jadi benih bersertifikat itu memang perlu dan harapannya adalah tadi ada 4 tujuan tadi. Baik Pak, memang kalau bicara mengenai produksi beras ada beberapa faktor begitu ya Pak yang menjadi pendukung gitu, termasuk tadi benih misalnya berkualitas, benih yang bersertifikat gitu ya Pak, lalu juga ada iklim juga yang turut mempengaruhi ya Pak ya. Lalu juga kalau kita lihat memang tadi Anda menyampaikan luas lahan juga sebetulnya sangat memberikan pengaruh terhadap produksi beras, utamanya mungkin untuk di tanah air. Tapi berbicara mengenai produksi beras yang biasanya memang dalam setahun itu ada 2 kali ya Pak ya. Nah apakah sebetulnya dengan beberapa teknologi yang terus didorong begitu ya Pak, lalu juga dengan riset-riset yang terus dikembangkan dan dilakukan, mungkin tidak sih Pak untuk di Indonesia ini produksi beras bisa ada di 3 kali Pak dalam setahun? Ya, sangat mungkin ya, karena dari beberapa varietas itu ada juga yang varietasnya memang katakanlah ada 90 hari ya. Ini yang jangka pendek ya, 90 hari, kemudian juga dari sisi pengairannya juga bisa selama sepanjang tahun itu bisa tersedia. Karena ini pengairan juga sangat penting sekali. Jangan sampai pada saat musim hujan airnya banyak, nanti musim kemarau airnya kurang, sehingga menyebabkan produktivitasnya kurang. Walaupun ditanami 3 kali gitu. Jadi satu benih, kemudian juga pengairannya juga perlu. Dan saya pikir ini budidaya semacam panen 3 kali ini dulu pernah terjadi. Saya pikir ini ke depan saya pikir bisa kita kembangkan. Daerah-daerah tertentu sudah terjadi bahwa panen 3 kali. Nah kalau itu terjadi seluruh Indonesia, ini luar biasa bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kalau tadi tantangannya swasembada 4 tahun, ini dengan benih yang bagus, kemudian juga dengan sistem pengairan yang bagus, saya yakin bahwa ini akan bisa terjadi musim panen 3 kali itu bisa terjadi. Begitu. Baik, lalu terkait dengan pembenahan ya Pak ya, di tengah berbagai tantangan tentunya ada hal-hal yang perlu dikoreksi begitu ya Pak, perlu diperbaiki. Pembenahan seperti apa yang akan dilakukan oleh ID Food Pak terkait dengan target-target, utamanya mungkin pengelolaan di sektor pangan agar swasembada pangan Pak di 4 tahun ke depan ini bisa mencapai target, apalagi di pemerintahan yang baru ada program makan bergizi gratis. Ini juga mungkin menjadi angin segar begitu ya Pak untuk sektor pangan. Seperti apa pembenahan yang akan dilakukan oleh ID Food? Oke, karena ID Food itu punya beberapa sektor produksi ya, seperti ada gula, ada perberasan, ada perikanan, ada poultry ya, daging sapi juga, ada garam juga ya. Ini tentu kami harus punya strategi juga. Kami harus punya bisnis plan bagaimana mengimplementasikan bisnis plan itu sesuai dengan program-program pemerintah sekarang ini. Dan kami saat ini juga sedang hampir final ya untuk menyusun bisnis plan ke depan, 5 tahun ke depan, sehingga kita betul-betul bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi program pemerintah. Contohnya adalah misalnya dari sisi pabrik gula ya. Pabrik gula produksi kita sekarang ini sekitar 290.000 ton 1 tahun ya. Nah, ini akan kita tingkatkan ya, misalnya ada line misalnya di Krepit Baru Malang yang akan kita tingkatkan produksinya sehingga jam untuk selain produksinya naik, maka harapannya adalah petaninya juga bisa puas karena antriannya tidak terlalu panjang. Kemudian juga ini dari sisi pabrik gula.